kami hari ini, saya Ulia Baniati dan tentunya saya ditemani oleh teman-teman saya sendiri yang sangat cantik-cantik ini. Halo Mbak Naila dan Mbak Amira. Hai. Nah mungkin untuk Mbak Naila atau Mbak Amira duluan ya yang mau memperkenalkan diri. Aku dulu ya. Oke. Halo semuanya, nama aku Naila Rasika Huda Putri. Aku sekolah di sekarang mahasiswi dari Universitas Sidar, program studinya Bahasa Indonesia. Oh ya, terus aku asalnya juga dari Magelang. Lanjut aja deh daripada kamu. Halo guys, perkenalkan nama aku Amira Biriski, biasa dipanggil Amira. Untuk saat ini juga sama kayak Mbak Naila, masih kuliah di Universitas Sidar Magelang. Untuk asalnya aku dari Temanggung, terus juga sama kita satu kelas. Iya. Udah gitu aja sih Mbak. Mungkin langsung aja kali ya Mbak. Oke. Pada segmen kali ini kita akan menjelajahi topik yang sangat menarik ya, tentang transformasi pendidikan melalui penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi di era sekarang. Nah, kita akan mulai dengan melihat bagaimana sih teknologi telah mengubah paradigma pembelajaran di masa kini. Mungkin menurut Mbak Mira dahulu ya. Iya. Bagaimana melihat perkembangan saat ini Mbak Amira? Melihat perkembangan saat ini itu dilihat dari teknologinya ya Mbak. Teknologi saat ini tuh telah mengubah banget cara kita untuk mengakses informasi dalam belajar. Nah, kalau dulu itu pembelajaran hanya terbatas pada buku teks atau ceramah aja. Tapi kalau untuk saat ini kan sudah sangat luas ya Mbak, bisa pakai video pembelajaran ataupun aplikasi. Jadi itu kalau untuk sekarang nih ceramah itu udah nggak banget gitu ya? Iya, udah kuno banget sih Mbak. Udah bikin bosen peserta Iya benar, didik ya. benar banget. Terus sangat menarik sih menurut aku. Nah, menurut Mbak Amira, Mbak Naila sendiri, bagaimana peran media pembelajaran berbasis teknologi ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan? Iya. Menurut aku ya Mbak, menurut aku sendiri perannya itu ya membuka pintu untuk pembelajaran yang lebih interaktif lagi Mbak. Nah, hal ini karena memungkinkan siswa untuk lebih menarik lagi, pembelajarannya lebih menyenangkan. Iya. Biar Ya, nggak supaya bosen iya, gitu. biar Iya. nggak bosan gitu Mbak. Saya setuju banget sih sama pendapatnya Mbak Naila. Terus tantangan dalam mengimplementasikan media pembelajaran berbasis teknologi itu yang menjadi tantangan utama itu apa sih Mbak Amira? Kalau tantangan yang paling utama itu salah satunya mungkin aksesibilitas teknologi ya Mbak. Tidak semua siswa itu bisa mengakses teknologi. Kayak kalau untuk sekarang mungkin sinyal ya Mbak, kayak aku sendiri dulu waktu zaman COVID itu susah banget Mbak sinyal, padahal kita dituntut harus ikut ya kayak daring lah apa, mungkin itu juga sama aksesibilitas ya. Kalau untuk yang maaf kurang mampu ya, kalau nggak punya HP kan juga nggak bisa ngikutin zaman sekarang, mungkin itu aja sih. Jadi tantangannya sangat penting ya untuk diperhatikan Iya, saat benar, ini ya benar. Mbak. Terus untuk Mbak Naila sendiri, bagaimana solusi untuk mengatasi tantangan tersebut Mbak? Oh iya, menurut aku dilihat dari tantangannya tadi yang dibilang Mbak Amira kan, Iya. menurut aku solusinya adalah menyediakan akses yang lebih luas lagi Iya, benar. di daerah-daerah tertentu kan, terutama kayak yang pelosok-pelosok gitu loh. Iya. Gimana sih katanya? Iya benar, pelosok-pelosok. Iya, yang lebih apa sih nih pelosok? Iya, pelosok Nusantara. Mungkin pakai wifi ya Mbak, bisa pakai wifi juga ya. Iya, udah itu aja. Sangat baik ya Mbak. Iya. Kami akan melanjutkan segmen selanjutnya tentang manfaat dan strategi implementasi media pembelajaran berbasis teknologi di bagian segmen pertama ya. Jangan kemana-mana dan tetap saksikan. Kembali lagi di podcast kami hari ini ya. Pada segmen yang kedua ini kita akan menjelajahi lebih lanjut tentang media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, untuk Mbak Amira mungkin bisa memberi pengenalan tentang jenis-jenis media pembelajaran tersebut, Mbak. Tentu ada ya Mbak, kalau media pembelajaran berbasis teknologi itu sangat beragam ya, banyak banget. Kayak yang tadi udah aku bilang itu mulai dari video pembelajaran, terus simulasi,
juga platform pembelajaran daring. Kan mungkin teman-teman yang nonton juga tahu kan yang daring korban COVID. Terus kalau untuk video pembelajaran itu bisa memungkinkan siswa untuk memahami konsep-konsep yang kompleks melalui visual dan audio, kan jadi lebih Menarik. menarik kan. Nah, untuk Mbak Naila sendiri mungkin bisa memberikan contoh penggunaan teknologi tersebut Mbak dalam pembelajaran. Menurut aku contohnya ada Mbak, ada seperti misalnya pelajaran bahasa Indonesia nih menggunakan aplikasi Quizzes, tahu nggak? Oh iya, yang ungu, ya tahu. Itu kan sekarang lagi marak-maraknya ya. Iya benar. Guru-guru juga pada gunain itu. Nah, menurut aku itu menarik sih dan lebih fleksibel, kayak mudah gitu loh. Aksesnya juga nggak yang terlalu rumit, siswa bisa akses, guru juga bisa akses. Terus itu juga kan guru harus bisa menggunakan itu sebagai media pembelajaran yang berbasis teknologi Mbak, menurut aku contohnya. Ternyata sangat menarik ya teman-teman, melihat teknologi ini telah memberikan berbagai cara baru bagi siswa untuk belajar dan berkembang ya Mbak. Iya. Kita akan melanjutkan segmen selanjutnya dengan menjelajahi manfaat dan tantangan dari penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. Jangan kemana-mana dan tetap saksikan. Pada segmen ketiga ini, kita akan melanjutkan tentang manfaat media pembelajaran berbasis teknologi. Menurut Mbak Amira, apakah ada manfaat yang lain yang lebih penting untuk diperhatikan? Ada sih Mbak, menurut aku salah satunya itu mungkin kemampuan untuk melihat kemajuan belajar siswa ya yang lebih akurat itu dapat dilihat melalui platform pembelajaran daring ya. Guru dapat memantau aktivitas siswa, menilai kinerja mereka dan mungkin memberikan umpan balik sih secara langsung gitu aja. Ternyata sangat menarik ya teman-teman. Untuk Mbak Naila, mungkin bagaimana melihat peran teknologi dalam meningkatkan kolaborasi antara siswa dan guru? Iya, menurut aku sendiri nih ya Mbak, peran teknologi ini memberikan fasilitas kolaborasi yang lebih baik antara guru dengan siswa. Misalnya melalui platform daring, kan siswa bisa tuh berkomunikasi dengan guru dan sesama siswa, berbagi ide dan juga bekerja sama dalam berkelompok. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih kolaboratif lagi Mbak. Nah, ternyata sangat luar biasa ya Mbak. Iya. Ini tuh membuktikan loh bahwa teknologi itu tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa secara individual saja, tetapi juga membentuk dinamika kelas yang lebih inklusif ya teman-teman. Kami akan segera kembali untuk membahas tantangan dalam mengimplementasi media pembelajaran berbasis teknologi. Jangan kemana-mana dan tetap saksikan pada podcast kami hari ini. Stay tune. Pada segmen kali ini, kita akan melanjutkan dengan membahas tantangan dalam mengimplementasikan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, untuk Mbak Amira sendiri, selain aksesibilitas teknologi, ada nggak sih tantangan lain yang perlu diperhatikan, Mbak? Oh, tentu ada ya Mbak. Tantangannya itu kalau menurut aku ketidaksetaraan dalam kemampuan teknologi di antara guru. Beberapa guru kan mungkin lebih terampil ya, ada yang bisa ngakses, kalau mungkin yang maaf udah agak tua kan belum juga bisa ngakses gitu loh, belum tentu bisa ya, harus kayak ada pelatihan khusus gitu. Terus hal ini juga dapat menciptakan kesenjangan dalam pengalaman pembelajaran siswa. Juga diperlukan dukungan tambahan dan pelatihan khusus itu yang tadi aku bilang. Mungkin itu aja sih Mbak. Tantangan yang sangat penting ya untuk diperhatikan ya teman-teman. Nah, terutama bagi guru yang masih kurang pengetahuan mengenai teknologi. Nah, untuk Mbak Naila sendiri, gimana sih melihat peran kolaborasi antara guru dan pihak lain dalam mengatasi tantangan ini? Nah, ya, menurut aku kolaborasi antara guru, sekolah, pemerintah, bahkan sektor swasta ini bisa bantu ngatasin tantangan dalam mengimplementasikan media pembelajaran berbasis teknologi Mbak. Ya, contohnya pemerintah bisa memberi dukungan dalam penyediaan infrastruktur teknologi sekolah. Kemudian dari industri bisa memberi guru pelatihan kayak tadi dibilang Mbak Amira itu. Nah, kolaborasi ini
bisa meningkatkan aksesibilitas teknologi dan memperkuat guru dalam menghadapi tantangan. Sangat inspiratif ya melihat bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat upaya dalam mengatasi tantangan ya Mbak. Nah mungkin ini saja untuk pembahasan di segmen ini. Kami akan segera kembali untuk membahas topik selanjutnya. Tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana. Oke, pada segmen kelima ini kita akan melanjutkan tentang inovasi dalam media pembelajaran berbasis teknologi. Menurut Mbak Amira nih, ada nggak sih tren terbaru yang menarik dalam pengembangan teknologi pendidikan saat ini? Kalau menurut aku tren terbaru saat ini yang sangat menarik itu adanya AI ya. Kalian pasti tahu juga kan AI. Contohnya itu ChatGPT. Iya. Udah nggak asing lagi ya Iya, Mbak? itu andalan mahasiswa sih kalau buat sekarang. Nah, kalau menurut aku tuh adanya AI ini sangat membantu banget ya. Kalau contohnya tuh kayak kita pengen cari, nggak cari sih, kalau kita pengen buat pidato terus tinggal ngechat itu di ChatGPT, buatlah pidato formal atau apa, itu pasti kayak langsung muncul Tanpa menunggu lama. iya tanpa menunggu lama, 5 detik aja udah langsung jadi. Nah itu buat aku sih itu sangat bagus ya kalau buat mahasiswa. Terus kalau AI ini juga nggak selalu baik ya. Bagus gitu ya. Ada Iya. kelemahannya juga. Iya benar banget. Nggak, kalau misal kita cari-cari kayak menggunakan perasaan atau apa kan mungkin juga nggak bisa ya, soalnya itu pakai teknologi. Iya. Kalau Buatan manusia apalagi. iya benar banget. Mungkin itu sih ChatGPT kalau aku. Tapi mungkin kalau buat mahasiswa itu mempermudah ya, tapi Iya. juga bikin was-was. Iya benar. Apalagi sekarang udah Hati-hati. tahu. Iya. Kalau menurut Mbak Naila nih, apakah memiliki contoh lain Mbak tentang bagaimana teknologi ini telah mengubah cara kita mengakses dan berpartisipasi dalam pembelajaran? Contoh yang lain ya. Iya. Menurut aku contoh yang lainnya adalah perkembangan teknologi pembelajaran adaptif, Mbak. Nah, ini teknologinya itu menggunakan data tentang perilaku belajar siswa untuk menyajikan konten pembelajaran yang disesuaikan secara individual. Jadi teknologi ini kayak terkhususnya buat yang Individu ya, bukan kelompok ya. Iya, itu sih, Mbak. Ternyata sangat luar biasa ya teman-teman ya, melihat bagaimana teknologi ini terus berkembang dan memberikan solusi yang inovatif dalam pendidikan sangatlah menginspirasi bagi kita semua ya. Iya. Nah, kita akan segera kembali untuk membahas topik terakhir. Jadi tetap bersama kami dan jangan pergi kemana-mana ya. Nah, sekarang kita akan fokus pada peran guru dalam penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. Mbak Amira, untuk Mbak Amira nih, Iya. mengapa peran guru itu begitu penting sih Mbak dalam menghadapi tantangan dan memaksimalkan manfaat teknologi dalam pendidikan? Peran guru itu kan sebagai fasilitator ya Mbak. Itu emang sangat penting Mbak, soalnya dalam menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi ini guru kan berperan utama ya, kayak guru harus bisa tahu ini siswanya mudeng apa enggak gitu kan. Itu tergantung gurunya juga. Terus mereka itu harus memimpin proses pembelajaran, terus juga bertanggung jawab untuk memandu siswa dalam menggunakan teknologi, terus mengintegrasikan alat-alat tersebut dalam kurikulum dan menyediakan dukungan serta umpan balik yang diperlukan bagi kemajuan siswanya. Jadi itu peran guru itu sangat penting ya bagi media pembelajaran berbasis teknologi ini ya Mbak Amira. Iya benar. Kalau menurut Mbak Naila nih, bagaimana sih melihat peran kolaborasi antara guru, sekolah, pemerintah, dan industri dalam memperkuat lagi implementasi teknologi dalam pendidikan? Menurut aku pribadi nih ya Mbak, kolaborasi ini sangat penting banget Mbak, karena untuk memastikan implementasi teknologi sukses di dalam pendidikan. Contohnya kayak guru harus dapat dukungan dari sekolah dalam bentuk infrastruktur teknologi yang memadai dan pelatihan yang baik. Selain itu, untuk pemerintah bisa memberi kebijakan dan anggaran yang mendukung pengembangan teknologi pendidikan Mbak. Dan yang terakhir, untuk industri sendiri bisa berperan dalam menyediakan sumber daya tambahan,
pelatihan dan solusi teknologi yang baik untuk masa depan. Jadi sangat jelas ya teman-teman bahwa kolaborasi antara guru itu adalah kunci dalam menghadapi tantangan dan memaksimalkan lagi potensi teknologi ini dalam pendidikan. Nah, terima kasih atas wawasan yang diberikan oleh Mbak Amira dan Mbak Naila. Kami akan segera kembali untuk menutup pembahasan kita hari ini. Tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana. Bye. Nah, pada segmen terakhir ini kita akan membahas mengenai pembelajaran berbasis teknologi dalam pendidikan di era digital. Pertanyaan terakhir nih untuk Mbak Amira. Alhamdulillah terakhir. Bagaimana sih melihat peran teknologi dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan? Teknologi itu kan memiliki peran yang sangat penting ya dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, apalagi di era digital saat ini. Terus kalau melalui media pembelajaran berbasis teknologi ini kita dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, personal, dan relevan bagi siswa. Selain itu, teknologi juga meningkatkan akses pendidikan yang lebih luas, terus memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang dan lokasi untuk mengakses sumber daya pendidikan tanpa batasan fisik. Sungguh luar biasa ya teman-teman melihat dampak positif teknologi ini dalam pendidikan. Nah, untuk Mbak Naila nih, ada nggak sih pesan terakhir nih mungkin dari Pesan terakhir dong. Sadar-sadar. Pesan terakhir dari Mbak Naila untuk para pendidik dan para guru dalam kepentingan lainnya, Mbak? Sebenarnya bukan pesan sih ya, kalau dari saya sendiri mungkin lebih ke untuk terus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dengan baik dalam pendidikan. Terus juga yang terakhir, kita harus terus berinovasi dalam penggunaan teknologi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan bagi siswa, Mbak. Udah itu aja sih. Terima kasih atas pesan yang sangat menginspirasi dari Mbak Naila dan Mbak Amira. Nah, ini menjadi pengingat penting bagi kita semua ya tentang peran penting teknologi dalam menciptakan masa depan pendidikan yang lebih cerah dan lebih baik lagi. Nah, mari kita terus bekerja sama untuk mewujudkannya ya. Semangat. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan dalam podcast kali ini, yaitu media pembelajaran berbasis teknologi di masa sekarang. Nah, terima kasih kepada Mbak Amira dan Mbak Naila yang sudah meluangkan waktu dan memberikan pengalaman yang sangat menginspirasi bagi kita semua, terutama bagi para calon guru masa kini. Ya, kami juga terima kasih ya Mbak Uni Iya, yang sudah diundang ke sama-sama. podcast kali ini. Semoga kita sharing-sharing ya. Iya. Jangan kapok ya, Mbak. Iya dong. Sekian dari saya, tetap saksikan segmen selanjutnya atau podcast kami selanjutnya. Sampai jumpa lagi.